Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullah ayyuwafiqana jami'an wa yaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Maqasidus Shaum karya Al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Memasuki fasal kedua tentang keutamaan puasa, yaitu tentang penghapusan dosa, mematahkan hawa nafsu, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal-amal ketaatan, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Mari kita baca lanjutannya. Wa amma takfirul khoti'ati, adapun penghapus dosa-dosa kecil. Fadzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallama, maka hal itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadhanu ila ramadhana mukaffiratu ma bainahunna idza ijtunibatil kabairu. Puasa Ramadan hingga Ramadan yang berikutnya adalah penghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya apabila dosa-dosa besar dijauhi. Kalimat di atas menegaskan bahwa puasa Ramadan menjadi penghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan antara satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, dengan syarat seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Jadi puasa Ramadan adalah sarana pensucian, tetapi tidak otomatis menghapus dosa besar kecuali dengan taubat. Wa qauluhu alaihi salamu, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh pahala atau dengan penuh harapan pahala, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Maknahu, adapun maksudnya, imanan biwujubihi, karena beriman terhadap kewajibannya puasa. Wahtisaban li ajrihi inda rabbihi, dan mengharap pahalanya di sisi Tuhan atau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menegaskan keutamaan puasa Ramadan. Ampunan dosa tidak diperoleh sekedar dengan berpuasa, tetapi dengan dua syarat. Yang pertama yaitu dengan meyakini bahwa puasa sebagai perintah Allah atau dengan keimanan. Yang kedua dengan ihtisaban, yaitu melaksanakannya dengan ikhlas, berharap pahala, bukan karena riya ataupun adat dan lain sebagainya. Wa amma kasrus syahawati, adapun menundukkan syahwat-syahwat. Fa innal ju'a wa tama'a yakthirani syahwatal ma'asi, karena sesungguhnya lapar dan haus dapat mematahkan syahwat untuk berbuat maksiat. Wa kadzalika shahha anhu alaihi salamu annahu qala, dan demikian pula telah sahih
dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Ya ma'syarasy syababi, wahai para pemuda, man istata'a minkum al-ba'a falyatajawwaj." Barang siapa di antara kalian mampu dalam pernikahan atau dalam menikah, maka hendaklah ia menikah. Fa innahu aghadzu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija'un. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu baginya adalah perisai atau melemahkan syahwat. Puasa berfungsi untuk menundukkan syahwat, lapar dan haus, mematahkan dorongan dalam bermaksiat. Nabi SAW memberi solusi praktis. Pemuda yang mampu menikah sebaiknya menikah karena lebih efektif menjaga pandangan dan kemaluannya. Namun apabila tidak mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa adalah pengganti atau berfungsi sebagai wajah atau pelindung dari maksiat. Wal ba'atu, adapun kata al ba'ah di atas, hiya an nikahu, adalah menikah. Wal wija'u, dan adapun kata wija, huwa raddun angsa al-fakhli, adalah memukul atau merusak, ya, atau menahan lah, ya kan, menahan kedua buah jakarnya atau kedua buah sipunya laki-laki agar tidak bergejolak gitu ya. Itu maknanya makna wija itu adalah itu tadi ya. Nazzala sallallahu alaihi wasallam asras shaumi lisyahwati manzilatar raddin al-angsayaini fi rasmi syahwati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan fungsi puasa dalam mematahkan syahwat dengan kedudukan memukul atau menahan kedua buah zakar dalam pengendalian syahwat atau memutuskan syahwat. Masya Allah, fungsi puasa itu sangat besar. Wa qad jaa'a fil hadithi, dan sungguh telah datang dalam sebuah hadis, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dami. Sungguhnya syaitan itu berjalan dalam diri anak Adam sebagaimana aliran darah. Fadayyiku, maka persempitlah, masalikuhu bil ju'i, maka persempitlah jalannya dengan cara lapar. Hadis di atas menunjukkan bahwa syaitan memiliki jalan masuk ke hati dan jiwa manusia seperti aliran darah dalam tubuh. Cara mempersempit jalan syaitan adalah dengan lapar atau berpuasa. Karena lapar menunjukkan nafsu dan melemahkan syahwat yang menjadi pintu masuknya syaitan. Wa amma taktsirus shadaqati, adapun memperbanyak sedekah, fali annas shaima idza jaa tadzakkara ma indahu minal ju'i, maka sebabnya karena orang yang berpuasa
ketika ia lapar, ia teringat atau merasakan apa yang ada padanya berupa lapar. Fahassahu dzalika ala it'amil ja'i'i. Maka hal itu mendorongnya untuk memberi makan orang yang lapar. Saat orang berpuasa merasakan lapar, ia akan ingat penderitaan orang-orang yang lapar di luar sana. Perasaan itu memotivasinya untuk bersedekah dan memberi makan fakir miskin. Fa innama, maka sesungguhnya, yarhamul usyaqo, yang menyayangi para pencintanya adalah man asyiqa, yaitu orang yang jatuh cinta. Artinya orang yang benar-benar dapat memahami dan menyayangi para pencinta hanyalah orang yang juga pernah merasakan cinta itu sendiri. Orang yang banyak bersedekah ketika berpuasa, maka dia dengan puasanya sudah merasakan merasakan orang yang lapar di luar sana itu. Karena orang yang yang benar-benar pecinta atau mencintai orang itu, dia pernah merasakan cinta itu sendiri. Begitulah kira-kira lah. Wa qad balagana, dan sungguh telah sampai kepada kami suatu berita. Anna Sulaimana, bahwasannya Sulaiman au Yusufa atau Yusuf alaihimassalamu, la ya'kulu hatta ya'kula jami'ul muta'alliqina bihi. Tidak makan sebelum semua orang yang bergantung kepadanya makan. Fasu'ila an dalika, maka beliau ditanya tentang hal itu. Faqala, lalu beliau berkata, akhafu an ashba'a fa'angsal ja'i'a. Aku khawatir kenyang lalu melupakan orang-orang yang lapar. Kisah ini menunjukkan kepedulian Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf alaihissalam terhadap rakyatnya. Mereka tidak makan sebelum memastikan orang-orang yang bergantung kepadanya atau orang yang berharap kepadanya makan lebih dahulu. Karena khawatir jika kenyang akan melupakan penderitaan orang-orang yang lapar. Luar biasa. Ini kita perlu contoh sebagai kepemimpinan dari dari Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf. Wa amma tawfirut ta'ati, adapun memperbanyak ketaatan, fali annahu tadzakkara ju'a ahlin nari fadoma'ahum, maka sebabnya karena ia mengingat lapar dan hausnya ahli neraka, fahasahu dzalika ala taktsirit ta'ati, maka hal itu mendorongnya untuk memperbanyak ketaatan. Lianjua biha minan nari, agar ia selamat darinya neraka dengan ketaatan itu. Kalimat ini menegaskan bahwa puasa mengingatkan orang beriman akan lapar dan hausnya ahli neraka. Kesadaran ini mendorongnya memperbanyak ibadah agar bisa selamat dari siksa api neraka. Wa amma syukru alimil khafiyati, adapun syukur kepada zat yang maha mengetahui hal-hal yang tersembunyi, idza shoma arafa ni'matallahi alaihi, apabila ia berpuasa ia akan mengetahui nikmat Allah atasnya. Fisyibai warri,
berupa rasa kenyang dan hilangnya dahaga haus. Fasyarakaha lidzalik, maka ia pun mensyukurinya karena itu. Fa innan ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha, karena sesungguhnya nikmat tidaklah diketahui nilainya kecuali dengan kehilangannya atau mengalami ketiadaannya. Kalimat ini menegaskan bahwa puasa melatih hamba untuk mensyukuri nikmat Allah berupa kenyang dan hilangnya dahaga. Dengan lapar dan haus, seseorang bisa lebih merasakan nikmat tersebut, karena pada hakikatnya niat baru atau nikmat baru benar-benar dirasakan ketika ia hilang. Wa amma al-inzizaru an khawatiril ma'ashi wal mukhalafati. Adapun menjauhi bisikan-bisikan maksiat dan pelanggaran. Fali anna nafsa idza syabi'at tamahat ilal ma'asi. Sebab apabila nafsu kenyang, ia cenderung kepada maksiat. Wa tasyawwafat ilal mukhalafati, dan mengidamkan pelanggaran atau menginginkan kemaksiatan. Fa idza ja'at wa dhami'at tasyawwifat ilal mat'umati wal masyrubati. Dan apabila datang lapar dan haus, ia menginginkan makanan dan minuman. Fatamuhun nafsi ilal munajati washtigaluha biha khairun min tasyawufiha ilal ma'asi wazzalati. Dan ambisi nafsu untuk beribadah secara khusyuk lebih baik daripada mengidamkan maksiat dan kesalahan. Walidzalika qaddama ba'dus salafis shauma ala sa'iril ibadati. Karena itu sebagian ulama salaf atau orang-orang yang terdahulu mendahulukan puasa dibanding ibadah-ibadah lainnya. Su'ila an dzalik, maka beliau ditanya tentang hal itu. Faqala, lalu beliau menjawab, li anna yatala Allahu ala nafsi, karena lebih aku sukai Allah melihatku sedang bergelut melawan nafsu. Wahia tunazi'uni ila ta'ami wasyarabi. Bergelut melawan nafsu untuk makan dan minum. Tuh. Ahabbu ilayya min ayat tala'a alaihima. Wahia yunazi'uni ila maksiyatihi idza syabi'at. Daripada melihatku bergelut melawannya untuk bermaksiat ketika kenyang. Maksudnya, puasa mencegah hati dari mengidamnya maksiat dan pelanggaran karena nafsu manusia cenderung menyimpang saat kenyang. Ketika lapar dan haus, fokus nafsu dialihkan ke makan atau minuman. Mengarahkan nafsu untuk beribadah lebih baik daripada mengidamkan bermaksiat. Para orang salaf mendahulukan puasa karena puasa melatih pengendalian diri. Sehingga Allah melihat hamba berjuang melawan nafsunya untuk hal yang halal, bukan maksiat. Walis saumi fawaidun katsiratun ukhra.
Walis saumi fawaidu katsiratun akharu. Dan puasa memiliki banyak manfaat lainnya, kasihhatil adhani wa salamatil abdani. Manfaatnya salah satunya seperti sehatnya pikiran dan selamatnya badan. Wa qad jaa fil haditsin sumu tusihhu. Dan telah datang di dalam hadis, berpuasalah maka kalian akan sehat. Wa min sarafihi annahu, dan dari kemuliaannya puasa adalah man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala yang sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa memberi berbuka kepada orang berpuasa, maka baginya pahala yang setara. Min ghairi ayyang qusa min ajri shaimi syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Memberi berbuka kepada orang yang berpuasa diberi pahala setara dengan orang yang berpuasa itu sendiri. Pahala orang yang berpuasa tidak berkurang sedikit pun, sehingga amal ini termasuk amal mulia yang menambah pahala tanpa mengurangi pahala orang lain. Faman fatara sittata wa thalathina shaiman fi kulli sanatin. Barang siapa memberi berbuka kepada 36 orang yang berpuasa setiap tahun atau dalam setiap tahun, faka'annama shomad dahra, maka seakan-akan ia akan berpuasa sepanjang hidupnya atau sepanjang tahun. Wa man kathura bi fitris shaimina ala hadhihin niyati, dan barang siapa banyak memberi berbuka kepada orang-orang yang berpuasa dengan niat ini, kataballahu lahu shauma usurin wa dhuhurin, Allah akan menuliskan baginya pahala puasa untuk masa-masa yang panjang atau masa-masa setelahnya, insyaallah. Wa min syarafihi anna man qamahu imanan wa ihtisaban, dan dari kemuliaannya puasa adalah bahwa barang siapa melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan puasa, diampuninya baginya dosa-dosa yang telah lalu. Maknanya adalah melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan pengharapan pahala adalah salah satu kemuliaan puasa. Orang yang melakukannya diberikan ampunan atas dosa-dosa sebelumnya. Hadis di atas ini menekankan keutamaan amal ibadah dengan niat ikhlas dan iman, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya pada masa lalu. Masya Allah. Wallahu a'lam bissawab.